Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Sobat Islampedia, inilah peristiwa pertama kalinya azan dikumandangkan Bilal bin Rabah di Masjid Nabawi. Pada waktu itu umat muslim sempat kesulitan untuk mengetahui waktu datangnya sholat. Setelah semua sahabat berkumpul, Rasulullah SAW kemudian menunjuk Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan hingga terdengar ke seluruh Madinah. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Dikisahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sampai di Madinah setelah hijrah melakukan musyawarah, membahas cara memberitahu dan mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat di masjid. Sahabat memberi usul dengan menghidupkan sesuatu sebagai penanda datangnya waktu sholat. Salah satunya dengan cara meniup trompet dan menyalakan api di bukit. Namun usulan tersebut ditolak Rasulullah karena mirip dengan kebiasaan kaum Yahudi. Ada juga saran untuk mengibarkan bendera, namun itu juga ditolak para sahabat karena orang tidur dan lalai dikhawatirkan tidak akan melihatnya. Selang beberapa hari, salah satu sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid bermimpi bertemu sosok misterius yang mengajarkan lafaz azan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Untold story dari mimpi Abdullah bin Zaid ketika disampaikan ke Rasulullah, ternyata Umar bin Khattab berkata, demi Allah, aku juga bermimpi yang sama. Rasulullah pun meyakini kebenaran mimpi tersebut. Kemudian Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz azan kepada Bilal. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sobat Islampedia, dalam peristiwa besar lainnya, Bilal bin Rabah juga dikisahkan mengumandangkan azan di kota Mekah saat penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Saat tiba waktu sholat zuhur, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun segera beranjak dan mengumandangkan azan yang pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Sejak saat itu, Bilal pun dikenal sebagai muazin Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat Islampedia, mengapa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi muadzin? Di antara beberapa alasan yang ada. Satu, karena memang Bilal bin Rabah memiliki suara yang merdu, suara melengking, suara khas. Suara yang ketika disampaikan itu bisa didengar oleh orang yang mungkin jaraknya jauh. Dan ketika azan, memang azan ini dikumandangkan fungsinya untuk memberitahu orang. Maka hendaknya dipilih orang yang memang memiliki suara yang bisa didengar oleh orang yang lain atau orang yang dalam jarak jauh, dan tentu dengan suara yang bagus juga. Dan yang kedua, Bilal bin Rabah ini terkenal dengan pemaknaannya, penghayatannya. Sehingga Nabi SAW melihat sahabat Bilal ini ketika mengumandangkan adzan, maka tentu dengan penghayatan yang mampu untuk bisa menggerakkan hati manusia. Yang ketiga,
Sahabat Bilal ini terkenal orang yang disiplin. Betul-betul mampu untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya, disiplin tinggi. Sehingga ketika sudah waktunya melakukan sesuatu, beliau tidak akan pernah meninggalkannya. Dan salat perlu orang yang memiliki disiplin tinggi. Karena kala itu belum punya waktu salat yang sudah ditetapkan jam sekian, tidak. Melihat matahari. Matahari sudah sekian, berarti waktunya sudah masuk. Matahari sudah sekian, berarti waktunya sudah masuk. Butuh orang yang senantiasa memperhatikan dengan seksama dan disiplin. Sehingga ketika waktunya masuk, segera mengumandangkan adzan. Dan sahabat Bilal memiliki. Sobat Islampedia, dari sekian banyak kejadian penuh sejarah, terselip di antaranya momen ketika pekikan sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah menggema di antara pasukan Muslim dalam peristiwa Perang Badar. Kala itu di Perang Badar, suku kafir Quraisy mengerahkan para pembesarnya untuk turun bertempur, kecuali Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal yang juga pernah menyiksanya. Hanya dialah pemuka Quraisy yang tidak turun di Perang Badar. Hingga akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id mendatangi Umayyah dan mengejeknya. "Hai Abu Ali, terimalah dan gunakanlah dupa ini, karena sesungguhnya engkau tak lebih dari seorang wanita." Karena ejekan dari sesama kafir Quraisy inilah, Umayyah bin Khalaf emosional dan akhirnya turun ke medan perang bergabung bersama para pemuka kafir Quraisy. Dan di untold story dari kisah ini, detik-detik menjelang Perang Badar dimulai, sebuah pekikan keras menggema yang dikomando langsung oleh Rasulullah. "Ahadun ahad, ahadun ahad." Kata-kata ini terus berkumandang, dilantunkan pasukan Muslim yang turun berjuang sambil bergerak merangsek masuk menggempur habis pertahanan barikade para pengikut kafir Quraisy. Mendengar teriakan yang menggema, nyali Umayyah ciut dan ketar-ketir. Ia teringat teriakan, "Ahad, ahad." Itu adalah ucapan yang sama yang keluar dari mulut mantan budaknya Bilal bin Rabah ketika disiksa olehnya karena memeluk agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Umayyah tidak pernah menyangka kata-kata itu akan menjadi semboyan pembakar semangat pasukan Muslim yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Batin yang berkecambuk, rasa takut yang datang di tengah peperangan membuat Umayyah bin Khalaf, mantan majikan Bilal bin Rabah, mati mengenaskan dalam hundusan Perang Badar. Umayyah! Bilal! Sobat Islampedia, dikisahkan ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, banyak orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi beliau dan orang-orang yang telah masuk Islam, termasuk Bilal bin Rabah. Salah satu kafir Quraisy yang kejam menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Sebagai majikan, tega menyiksa dan melukai Bilal bin Rabah dengan cara dijemur dalam keadaan bertelanjang dada di tengah padang pasir yang panas. Tak hanya itu, sebongkah batu besar juga ditindihkan di atas perut Bilal. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, dua berhala yang dituhankan oleh kaum kafir Quraisy. Namun, Bilal tetap kokoh dengan keyakinannya. Bilal berkata, "Ahadun ahad," yang berarti Allah Maha Esa. Ahadun ahad. Dalam riwayat lain menyebutkan, Bilal berkata ahad atau menegaskan Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah penyiksaan yang dialaminya. Masya Allah. Ahadun ahad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat Islampedia, Bilal bin Rabah merupakan salah satu di antara para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena keimanan dan ketakwaannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Sewaktu aku bermi'raj ke Sidratul Muntaha, dalam perjalanan aku mendengar suara terompahmu di surga. Wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan hingga mendapatkan kemuliaan itu?" Bilal menjawab, "Hamba bukanlah apa-apa ya Rasulullah." Dari Abu Hurairah, jawaban dengan percakapan Rasulullah, Bilal juga memberikan jawaban.
Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Sobat Islampedia, Bilal memang seorang budak, namun ia justru punya posisi istimewa. Bahkan diriwayatkan, saking istimewanya, Bilal bin Rabah ketika dalam satu majelis, Umar bin Khattab tidak berani menegakkan badannya ketika duduk di samping Bilal. Umar bin Khattab berkata, "Bagaimana aku mau meninggikan diri di hadapannya, sementara Allah memuliakannya dengan menjamin surga baginya?" Masya Allah. Sobat Islampedia, saat mendengar Bilal bin Rabah disiksa sangat berat, Abu Bakar pun segera menuju lokasi penyiksaan. Dia ingin membeli Bilal yang saat itu berstatus sebagai budak. Dikisahkan, sang majikan pun menawarkan harga kepada Abu Bakar sebesar 9 ukiyah emas. Tanpa ragu dan tanpa pikir panjang, Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah seharga 9 ukiyah emas. Asal tahu saja, 1 ukiyah emas setara dengan 31,75 gram emas. Dengan demikian, 9 ukiyah emas adalah sekitar 285 gram. Bila harga emas saat ini berkisar Rp900.000 per gram, maka jumlah yang dibayar Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan Bilal sekitar 257 juta rupiah. Masya Allah. Sungguh, ini adalah jumlah yang amat besar untuk harga seorang budak di masa itu. Jika kisah Bilal mengumandangkan azan begitu masyhur, siapa sebenarnya Bilal bin Rabah? Bagaimana sirahnya hingga akhirnya memeluk Islam? Kenapa di antara ratusan budak kulit hitam di Mekah, Allah menjadikan Bilal sebagai sahabat Rasulullah yang termasuk golongan pertama memeluk Islam? Ada rahasia apa di balik sosok dan keislaman Bilal bagi dakwah Rasulullah? Sahabat Islampedia, sahabat yang mulia Bilal bin Rabah adalah sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan beliau memiliki kisah yang luar biasa. Kenapa? Karena masuk Islamnya sahabat Bilal ini betul-betul menampakkan dan menjadi simbol keberanian. Kisah heroik dari seorang Bilal bin Rabah dimulai ketika beliau mendengar dakwah Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seorang budak, kala itu yang dimiliki oleh seorang tuan yang menjadi pemuka Quraisy, tiba-tiba dengan segenap keberaniannya dan tentu nyawa taruhannya beliau mengikrarkan keislamannya langsung tanpa diam-diam. Maka dari itu dia mendapatkan banyak sekali siksaan dan tekanan dari sang majikan. Maka ketika Bilal bin Rabah disiksa dengan siksaan yang luar biasa, Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu melihat. Dan ketika melihat, Abu Bakar yang memiliki kedudukan, melihat saudara seimannya yang sebelumnya belum pernah dikenal, langsung didatangi sang majikan. Umayyah bin Khalaf, saya beli budak yang kamu siksa ini. Berapa kamu jual? Saya jual 9 ukiyah. 9 ukiyah, 1 ukiyah itu 125 gram emas kurang lebih. Jadi kalau 9 ukiyah itu kurang lebih lah 1000 gram, jadi 1 kilo emas. Maka ketika sudah dibeli dan diambil Bilal dalam kondisi yang begitu lemah itu tadi, Umayyah bin Khalaf bilang kepada Abu Bakar, andai kamu tawar 1 ukiyah pun itu budak saya kasih, karena dia tidak ada harganya di hadapan saya. Tetapi sahabat Abu Bakar tidak mau kalah untuk tetap membuat seorang yang beriman itu mulia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu mengatakan, wahai Umayyah, bahkan kalau kamu jual 100 ukiyah pun atau 1000 ukiyah pun, saya akan keluarkan harta saya untuk membeli sahabat saya. Sobat Islampedia, setelah Rasulullah wafat, Bilal enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi Bilal yang berada di Syam dan membujuknya. Bagi Bilal untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat, karena ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tidak mampu melepas kepergian Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Bilal akhirnya bersedia untuk kembali ke Madinah setelah bermimpi bertemu Rasulullah. Inilah peristiwa terakhir kalinya Bilal azan di kota Madinah.
Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Allahu Akbar, Allah. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara azan Bilal yang sudah lama menghilang, tiba-tiba terdengar kembali. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat melafazkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia pun mulai terisak dan tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merindukan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat. Masya Allah. Sahabat Islampedia, adzan adalah satu syariat yang memiliki asbabun nuzul. Ketika Nabi SAW dengan para sahabat sudah sampai di Madinah, membangun masjid. Lalu di antara para sahabat ini ketika masuk waktu sholat dan ingin memanggil sahabat-sahabat yang lain untuk melaksanakan aktivitas sholat, mungkin di antara mereka bingung bagaimana caranya ini. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW. Bagaimana caranya ketika waktu sholat yang sudah kita ketahui 5 waktu ini masuk untuk bisa memanggil sahabat-sahabat kita berkumpul di masjid dan melaksanakan sholat jamaah. Bagaimana caranya ya Rasul? Maka Rasul kala itu pun tidak bisa memberikan satu keputusan. Karena memang belum ada isyarat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat semua sahabat sedang berpikir bagaimana caranya, tiba-tiba datang seorang sahabat Abdullah bin Zaid kepada Nabi SAW menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi. Ada seseorang dengan wajah yang begitu bercahaya memakai jubah hijau. Dia membawa lonceng. Lalu karena aku yang terfikir adalah bagaimana caranya supaya bisa memanggil sahabat-sahabat untuk bisa berangkat melaksanakan aktivitas salat, maka aku tanya bagaimana kalau seandainya lonceng itu aku gunakan untuk memanggil orang salat." Tapi tiba-tiba orang ini tadi mengatakan, "Jangan, tetapi lafadzkan ini." Lalu dia diajarkan adzan. Lalu adzan itu ternyata oleh Nabi SAW dikatakan, ajarkan apa yang kau dengar dalam mimpimu itu kepada sahabat Bilal. Dan minta ketika masuk waktu sholat agar Bilal mengumandangkan. Sahabat Islampedia, memang dalam beberapa riwayat Nabi SAW tidak mengumandangkan adzan untuk memanggil sholat. Beliau mengumandangkan adzan diantaranya ketika mengadzankan Hasan dan Husain. Diantaranya ketika dalam sebuah safar, tetapi bukan untuk aktivitas mengumandangkan azan memanggil sholat. Mungkin ada yang bertanya kenapa? Sebenarnya lumrah saja, karena tidak harus semua yang ada dalam syariat ini semua dilaksanakan oleh Nabi. Ya, tidak semua. Kenapa? Ada orang Nabi SAW menugaskan orang-orang yang memang orang-orang itu memiliki kapasitas. Sebab ini butuh sesuatu yang istiqomah, butuh sesuatu yang mungkin perlu dilihat dan diamati. Karena kala itu belum ada alarm, belum ada waktu jam, ya semuanya melihat matahari. Dan Nabi SAW adalah pemimpin kala itu. Kurang lebih itu. Bukan karena yang lain, bukan karena apa, tetapi karena memang Nabi SAW adalah seseorang yang memang betul-betul mampu untuk bisa meletakkan satu pekerjaan kepada ahlinya. Dipilih pimpinan perang, dipilih bendahara, dipilih juru tulis, dipilih termasuk diantaranya yang mengumandangkan adzan. Cerdas beragama dengan Islampedia.